sak wal mengayang utawi ngiwat kang yen nentokake iku hasil pasar tukul dawe sarate sama jaban suwiji nyasra sate dengan syarat telu mangawus sartane muayyan iku wagi ngutupi bobi geri maning liyane barang suri nganten lakokake apa syarat lahu kroloman pama senapun damani ning madi ana utawi sae nempuhi nanggung ngiwat al mengayang nganten nentokake iku bermasyurukun mengotin salatake bika-bikawan nampani ngiwat kama kaya perkara saya kang bakal teka apa mah bima kalihi ilem panggonane daman ngiwat mayus katulan salatake bil ajali ilem mongso apa Allah ya muda yang tak ora aduh apa bakal utun jatuh petunyo ilaihi baring ajar mayas itu merasa apa sing layas niku pada silu nyumayake binawi alabisatin kawan upamane 1000 tahun tapi tak bilang iku ing tak bermaksud dimakluman ing lafat maklumah ini yang kita belum ngakili ngaprake wong kang duwe akal ala golihi ing hasil liyane wong kang duwe akal bahwa tawi tak dibuake iku Allah luwih utama minat sikri bang suwali taglibul akal aladi ngapalo kang ngambungake apa asabi ilmu aladi dikoli lawan dawe asa menurutane mengayan lapat mengayanake habis syarti isyadir lawan syarat seake dikoli lawan dawe Gusti Allah Ta'ala wasidu ida tabayatu wasidu nakran surah kabeh ida tabayatu mari akad bertunggu surah kabeh wa ilam mayang lamun ora den nentokake apa sudu berbeda seksi itlain apa batang karena ora itu apa kiwatu apa goda tu sejo fi ini nama sebut ni ala hawa kan kang pedat iku ya sebutun tetep apa hak PAI mudule kawan intine pura-pura wong kang mati kan nemu apa itu itulah ini kawan bidane bahan panah bidan wong kang nanggung ngapi pote lawan pote kaget dimau til masudik sebab syarat budak ngantin syarat lagi ngapa dulu gade AKA au bi naik dihidup lawan merdeka AKA au kita bagi to angkat kita baik awib jangan utawa kacekeh min rohani dan gade AKA au nawi ya atau sepadane mau fil masrud iku kapau te kaya pote roh ngada muibadi utawi ora anane nampakake roh watange pilan cacate roh qabla qablihi ing nek durunge nampakake roh wa tuhuru aibilan petelane cacat o diminta dingin kawan roh walau bata qablihi najan sawuse nampakake roh au isya ini turun saiki wa taim isya iku menjadi nabat nasu au kapalatin utawa pote manggung utawa pote penanggung khoyra konten perangake milik sapa man wong suri dokane salatake au kedua iman apa dalika mengkono rohan isya ilahi menika le mau tidak maksudnya krono pote perkolohan kanthi syarataken ngambil bener lau ngayana lamun nentoake sapa man bil isyadi ing neksaake sudah ingin mendapat saksi wa matulan mati sapa syuhud awin tanang utawa dadi kacegah sapa syuhud wala khiyara mu'alaman syahadi kemawjud di ana nggodong penasa dunia liyane syuhud iku yakumu nggon-nggoni apa sapa gawe maka mau ing panggonane syuhud ilahir Mu'tabida pingin suan bila bauti lama fat ala bauti iku amal lebih umum
Mimah dari panjangin barang ngabalkan nembangke apa saja di kelawakan asal tiwasnya madani syarat nyifati itu suatu yang terjo apa masa nah abdi koyo anane kawula iku kabiban kawula mukatab au tabat utawa tunggangan ing adami yang masuk adam manggulan lian adami iku kamilan kang peteng au datu lapan utawa wong duweni susu Biswih abil bayi ilm saebe wasatlan syarat masebut dakhil dan tetap ya ikhwa lawan kuatnya syarat wat bulus min atawi dalane saekat iku anna hadza satwa wasdune iki syarat iku yang aku hubungan apa ada syarat dimasna Allah di lawan kemanfaatane akad nah kalau jangan kejabur di depan saboyo sesuatu apa waspun nyepati kayak kedua dan tercoba masuk kasihnya kayak gini masyarakat yang nyolong walau kira mau anak etik mojud di bawah lawan kote masukan sang apa be besar dan syarat muka dokang dan tetapi apa be kote kayak nambani walau dilan balik lagi ini ini tetap cacat au bisar tima kawan salate barang lah orang yang sudah mojud di depan kasar dan kaya syarat Allah yakula ingin orang man sapaman illa kada kecoba ing mengkene barang contohnya ke Aisyah ini kaya ya bubut Aisyah masalah itu tapi syarat fil awal dalam masalah awal fil ula yang masalah awal ikut disebut sah lianna wasdune syarat fil aula iku di anda sedune syarat fil aula iku tak idun nguwatake atau bihunan galengake ngalama ing saya perkara kita baru kang telang ing mas sapa asari nang nabi kang gawa syariat awesan niaring lan sakame bedo iku mulko tegurake ya anak pasune sisane ya mulai yang disurat kaki apa syarat dengan kerepotan kolibat ingat ngapain mobil syarti ikhtakihi tokat syarat merdeka ake erok itu saya merdeka ake Allah ama bikinah mukul mukjidan kang mustad lagi ngelawan koyit itu memang sudah koyit di koyit lawan jabeng sun mutlak kawan mutlak awongan musato saking wong kapuku pasti sah bangsa sah PU akad B masadulan sah apa syarat kolit tasawuf misalnya karena penonton ini kan habikan dua syarat dan ini maring merdeka ake wali bae ketiung atul aku di kalau liyan ni bae bima ing dalam perkara ya kang metelap omah mutalibatun utawi nuntut dan musali maring musali bi kelawan iku maing kunas najan mutak sapa kita aku tawi hukum kang bener bi ilm ngipun iku la saala napa hak kula keduwene bae balai balik kepada Allah Ta'ala bahwa nabi akan kuih paas kang luwes sokeh kalau tutasi kaya wong kang nyanggupi binazik lawan nazar kali anna wasdungitku iku lazimah tetep apa ikhlas istirati kelawan nyaratake ikhlas aku yang kejaba bima kawan perkara lebih kudu kan ditutulaken apa pengu adul pokik syartil wa iklawan syarat walis wala walau mangang niki najan sarwa pernikahan iku misalnya kedua liyane wong kapuku apa syarti tadbiri tawuan syarat mendapatake rokik atau kita bagi tahu ngangkat kita baik ing rokik
utawa badhekake ngaten mangalaken kalih katungake alpun jajan utawa den lestarekake ngan gue saking liyane wong kampungku minta ingin saking wong adol au nabi utawa wong liya payasin merasa apa bek ngadamu sikah ama bil ula namun dalam masalah awal wa balal mukhalafati mukhalafah syarat lain syarat maing perkara tak orang ngucap apa mah bisa ini dalam syarat min ana wilaah dunia walis wala iku liman kedua wong ada kang berdeka kita paman wa amma bil hayali ana utawi wa amma bil akhirati anapun utawi ing dalam akhirat iku pali ana sedune syarat iku asa ora ana apa syarat iku pi makna mak ini makne barang warung nang apa mak bi kelawan gowo mak apa kabarun hadis apa kabarun Bela kali saya budaya kok pasukan ini masurake maaf bila bagi anak mengetahui ada bersihkah ilmu sekali ini iku pala iku wali anaru mengalami pengakuan iku lam yang sul wala hasil biar yang lembat kalau siji niat sangken takia apa maaf koro ya rasa melakukan penonton nilai paling man apa syari menjadikan bahwa syariat minalingin kisah berdekake anajing musari pas kemudian sah apa yang mau adol ngabet iman kedune wong ya iku kang berdekake sapa man kali ing sing ngabet misal dikai kon syarat berdekake ngabet kali tangan duri mapai kalau jadi angin gon di kawan syarat Pak Enai mengajar dunia abad yang itu merdeka kita pengabad lagi tadi merdeka abad ada kami mengenai situ nah kalau betul exam sebab Arabi Marabi ngalih kode selesai kode bakal dulu tempatnya sebab Marabi exam nggak tahu sampai naik di tempat ini ke tempat Nabi kunilang mana lalu ada Nabi bicara bahkan bulan member apa ayat sudah yang sambok deh aku bulan ono berdasarkan syarat ikut kau itu nafiti di mana paling saya suku baik untuk Tuhan. Bismillah. Enggak muni, Ci. Patenan aja nanti. Patenan terus. Bang. Ndur deh. Ngambek deh. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke. Ya sukses ya. Suara enggak dicepot ae. Lah malah musikan. Lagu nih kaji kaya ngono. Ora iki lho terus mili lho. Tak pateni kat mang ora kena-kena lho. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang Selasa wingi nika sampun dipunaturaken beberapa syarat ingkang membatalkan sebuah transaksi. Tentu beberapa syarat itu memang bisa membatalkan transaksi, akan tetapi juga ada beberapa syarat yang tidak mempengaruhi transaksi. Napa mawon menika wasoha bisa khiyarin atau baroatin min aibin. Contohnya yaitu jual beli yang disyaratkan khiyar. Jadi ketika ada jual beli, ya aku belum tak tuku tapi kudu ada khiyare. Apa ya? Khiyar itu masa apa sih jual beli biasa? Saderenge masa bapak biasa jual beli aku ora
ngedol itu. Mas apa baca nih, Mbak? Iku masakan ngono-ngono. Penamatur setelah jual beli keluar dari area itu Oh, mana? Khiyar itu masa garansi. Ya, lebih enak nih. Khiyar itu masa garansi. Jadi saya tempo ketika mensyaratkan tempo ada garansi, ini boleh. Aku belum tak tuki, tapi itu dua nih garansinya. Dalam kan garansi, ini. Jadi saya khiyar sebenarnya bukan garansi, kenapa ya? Khiyar itu sulit. Soalnya kalau di fikih itu ada transaksi sah, kemudian ada transaksi tetap, sudah tetap atau tidak bisa diganggu gugat. Dan kalau kita ya transaksi hanya satu, ya bisa lah dikatakan masa garansi, tapi juga tidak tepat sebenarnya. Bingung berarti sih khiyar. Anu Cak Farid, meskipun ndamel bahasa sing rada dawa enggak apa-apa, tapi masa karena untuk saged meneruskan kata lanjutannya. istilah sing nopo Arab lho. Asing-asing. Langsung bahasane ae dhewe sing kranten sing mirengaken kan tiyang kathah nopo niku. Masa untuk meneruskan akad dan membatalkan akad. Dia kan Nih, itu bisa ya, masa khiyar itu masa di mana kedua belah pihak itu boleh meneruskan akad atau membatalkan. Jadi sebenarnya setelah jual beli itu harus ada masa itu. Berapa hari? Itu tidak dihitung hari. Nanti ada di babul khiyar ya, ada 3 sebab nanti tempo itu dibagi menjadi 3 masa itu. Tapi ketika jual beli mensyaratkan masa itu, maka ini jual belinya sah. Tidak seperti kemarin, kalau mensyaratkan kemarin kan tidak. Tapi kalau syaratnya berupa khiyar atau masa jeda itu ya, itu boleh. Atau baru'atin min aibin. Atau mensyaratkan aku belum tak tunggu aku. Tapi syaratnya kudu gak aib. Syaratnya kudu gak cacat. Barangnya kudu sempurna. Nah, ini juga boleh. Terus qati tamrin wasnya okay. Atau mensyaratkan ya tak tunggu tapi unduhan. Ini karena kemarin yang tidak boleh itu syarat yang diberikan itu belum dimiliki oleh mustari, dimiliki oleh pembeli. Ini tidak boleh. Kon mundur dhewe sing duwe. Nggih. Kalau qati ini maksudnya tapi kudu wis nang isyarat. Qati itu bahasanya mestinya sudah di bawah. Nggih, qati maknane ngetok mesti. Masa dibugeli kormane. ya ndelok-ndelok sing di Nah, nek kecang ya diketok, nek ramcan ya diunduh. nah nggih ngoten maksudnya. Yang jelas dengan syarat buahnya sudah di bawah ini juga boleh. Kalau masih di atas, masih di pohon itu malah kafihi ihtimalu, kafihi muhtamil, masih nanti ada potensi-potensi tidak sah. Baik saja kalam aliyah fi mahaliyah dan akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau jual beli emas itu malah justru tidak ada jedanya, tidak ada begitu beli dan langsung keluar sudah nggak dikembalikan ya boleh. Kalau kembalikan pasti ya malah nambah. Pasti dipotong, nih, Arif. Pasti dipotong. Jenengan pasti dipotong. Ribawiyin kan udah haram tuh. Syaratnya ribawiyin kan ada. Sebenarnya yang dimaksud Mbah Kholis itu nanti masuk pada khiyar majlis, ada khiyar majlis. Jadi memang ketika seseorang itu sudah keluar dari toko, maka ini nanti khiyarul majlis hilang. Khiyar majlisnya hilang. Akan tetapi ketika nanti ada air, maka ini harus tetap ada khiyarnya. Sehingga khiyar majlis itu jenengan ini. Ya majlis itu khiyar. Ini masalahnya masih akan datang. Ini sedikit saya pancing. Karena khiyar sudah jelas, nanti di belakang ada khiyarul majlis dan yang lain-lainnya. Jadi khiyar majlis itu ketika kita masih di satu tempat transaksi itu nanti sebelum berpisah itu namanya ada khiyar majlis. Tuh nanti juga repot.
Yang jelas satu, potensi setelah keluar itu memang harus nufut, harus tidak bisa dikembalikan, itu memang ada. Barang berlangsung jual beli berlangsung. Itu memang ada, cuman nanti ada beberapa pengecualian. Contoh jika ada cacat, jadi nanti masih ada khiyarul ain. Dan jadi memang sudah berpisah, itu memang khiyarul majlis hilang. Kalau tidak, barangnya tidak ada kecacatan, ini ya tidak boleh dikembalikan. Dalam artian si si penjual itu berhak untuk tidak menerima kembali, atau berhak untuk membeli lagi dengan harga yang rendah, itu juga boleh, karena ini sudah keluar. Sehingga ketika keuangan wis metu dan itu barangnya tidak cacat, maka ketika ini gak sudah tak tuku baliknya duitnya, ini boleh jalan beli dengan harga di bawahnya, boleh dengan akad yang baru soalnya. Jadi ya, karena ini disinggung kaitannya dengan masalah profesi. Nah, ini ada sesuatu di masyarakat yang kurang benar kaitannya dengan masalah perhiasan atau emas. Jadi emas itu adalah adanya transaksi jual dan beli. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang mungkin malah istri-istri kita itu ketika dia datang ke toko, akadnya itu tukar tambah. Marian tukar itu kan berarti sesuatu yang ditukar, dan menambah berarti ada sesuatu yang perlu ditambah. Maka akad yang seperti ini sebetulnya tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Kaitannya dengan emas itu ada termasuk barang tukar. Jadi yang betul tetap nantinya adalah jual beli. Kalaulah nanti nilainya sama seperti yang disampaikan oleh Gus Farid, misalkan itu barangnya istri jenengan itu dijual ke toko saya beli dengan nilai yang sama saya jual, itu juga sah karena namanya jual beli. Jadi jangan disampaikan ya, jangan sampai istri-istri kita itu ketika datang ke toko itu mengatakan bahwa tukar tambah, karena berbeda antara jual beli dan tukar tambah. Prosesnya biasanya buat ngaten, terus wis milih apik, ya enggak regane piro lah, mas iku diwehne sing punya kita dijoli rono, dibayar piro, lah kita nambahi piro ngono. Nggih, maksudipun akadipun gitu. Jadi emas itu tidak boleh dibuat tukar tambah, karena emas itu ya dibeli cuma kurang, bahasanya cuma nambahi kurangannya nek dituku kono. Oke, memang sebenarnya kalau yang dikatakan Pak Arif itu sebab emasnya itu sama. Ini yang menjadi sulit. Kalau emasnya tidak sama ya monggo tidak masalah. Kalau itu memang bahasa tukar itu kita analogikan kita analogikan jual beli. Malah nanti kalau bahasanya tukar, ini nanti malah kalau tukar ini tidak kita larikan ke bahasa jual beli, ini malah menjadi boleh. Kayak dijual nih, tak jual nih, tak wae duit nah, dan ini malah boleh nggak sendiri. Kalau bahasa tukar ini tidak kita larikan ini sama dengan jual beli dong ya. Malah yang tidak boleh itu ketika sama, kita dalam gunamu tak tambahi. Meskipun ini ziyadatul misil, ziyadatul saman ini juga perlu dipertanyakan sebab yang tidak boleh itu bertambahnya emas yang tidak sama, itu yang tidak boleh. Jadi mungkin cara pula ya tukar tambah itu malah bisa nggak kita larikan ke bahasa itu, kita larikan ke jual beli. Kalau pemahaman saya jual beli emas itu pedagang itu punya kemenangan, jadi punya kewenangan sendiri. Artinya gini, emas itu beda dengan barang yang lain, atau yang lain tidak sama. Karena emas itu ada ongkos, Ada surat, ada kok bukan surat, biaya produksi. Jadi kalau kita beli rangkaian, contohnya
itu 100.000 ya 1 gram. Tapi kalau beli emas kelihatan itu tambah ongkos. Jadi ongkos ini dikalikan ada yang 5 pen, ada yang sampai 8. Artinya 1 pen itu berapa nilainya kan gitu. Tapi pada saat itu kita beli ada ongkosnya. Tapi kalau kita jual itu ongkosnya hilang. Maka kerugian ini ada di situ. Jadi pedagang emas itu nggak mau kalah seperti itu. Jadi memang harus dinilai harga emas lantak. Sepertinya seperti itu. Emasnya lantak berapa? Misalnya lantak itu 100.000 per gram. Tapi kalau itu pennya itu atau kadarnya 70%, ya 70% ini dipotong dengan ongkos biaya, ongkos buat itu sekian. Jadi akhirnya kosnya itu ruginya banyak. Beda dengan beli emas lantaan, ruginya nggak seberapa. Oke. Tapi sebenarnya jual beli itu tidak serumit itu. Oke. Jual beli itu yang dihukumi itu hanya barangnya. Terserah Pak, jangan mau jual berapa itu terserah. Bapak saling rela. Jadi terserah. Jadi cara HP ini tukunan 5.000 saut cara pulau. Wis, HP ku tukun 5.000 tak saut langsung, tak cuci 5.000 repes. Ini sah itu sudah sah. Jual belinya sudah sah. Masalah hati rasa pikir. Soal ya itu yang kemarin sudah saya katakan gitu. Transaksi itu tidak melihat keadaan hati panjenengan. Kalau itu haram ya tetap haram meskipun hati Anda itu mengatakan tapi enak, itu tetap haram. Dan saya memang ya itulah transaksi itu ya yang diakati itu yang harus betul. Akadnya yang paling sulit. Sekali lagi sehotul akdi. Ungkapan yang harus kita ucapkan ini apa? Cara kula lek tukar tambah itu ya sulit kalau kita katakan itu jual beli harus ada wajibnya. Soalnya bahasa selain Arab itu menurut orang Arab itu lain salah wadah. Jadi tidak ada ketentuan. Yang ada itu ya umumnya bagaimana. Kalau uang tukar tambah itu dikatakan jual beli ya berarti itu jual beli, kalau tidak ya tidak. Yang sulit. Sedangkan hari ini jarang banget nih. Cek kan ya sombong tukar tambah. Oh, oke. Ada motor. Tukar tambah kan nggih, ane ya Resmi ya iki. ini Pak nggih, napa ngeten. Yen di kalung 5 gram nggih to. Nggih. Terus ditukarno utawa dikurangi. Dikone toko di apa ditukokne neh kalung 7 gram. Total anu tukar tambah. Nggih. Salah satu contohnya nih. Nggih. Ini yang Iki ora ngono, ngoroti. Basane ngoroti. Dhewe kalung 5 gram, butuh duit. Diidolno sing 4 gram, sing 1 gram kan didol, didol duit. Kan ngoten to? Praktekke. Apa barangnya sama? Enggak sama. Aku cek Pak Arif lho. Grame, nek tukar tambah tak bahasa enggak sama. Nek ora sing kalunge ben mundak gedhi, butuh duit ngoroti biasane. Sing terjadi lho biasa. Kalau 5 gram ben dadi 3 gram. Tusuk. Nah, Jadi yang terjadi di masyarakat ya seperti yang disampaikan. jadi tukar tambah ngoten niku, ya kocok. Oh. Ngoten niku. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat ini keliru. Akatil. Akate tukar tambah ora apik, karepe ngoten Pak Arif enggak Akatil apik. dijual dulu baru Karena- beli lagi gitu. Karena ngaten, seandainya panjenengan tahu apa itu dunia emas, bahwasanya apa yang sedikit-sedikit disampaikan oleh Mbah Nur tadi sudah benar, bahwasanya sama-sama yang namanya tukar itu misalkan ini aqua ini kadarnya sama dengan ini, jadi kan tukarin kan sama. Nah, ketika ini tukar sama, nanti berarti bahasanya nanti kalau nambahnya itu dari sisi yang mana? Kan jadi pertanyaan. Padahal kan sama. Sedangkan kadarnya sama. Udah berat. Beratnya kalau berat mungkin berbeda.
itu bisa dihitung. Tapi yang sama kadar emas yang sama itu loh, kan masalah ribawinya ini 70 ditukar 70 foto-foto nih terus kok nambah, itu sih jadi alasan nambah itu apa? Itu kan harus diteliti sedampai sedekali itu. Makanya saran dari saya jangan sampai nantinya itu mengatakan tukar tambah, langsung saja iki barangku iki, aku sir ijol iki, sir tuku iki, aku kurang piro. Ini nanti transaksinya kan jadi jual beli. Makanya kalau tadi saya menyarankan jangan sampai tukar tambah, karena di dalamnya itu ada kadar, ada biaya produksi dan lain sebagainya di situ. Itu yang tidak dipahami oleh konsumen. Kalau tukar tambah mungkin kan kalau dijual dulu itu kan jelas iki mang duitnya berapa, kita berapa. Kalau tukar tambah kan nggak jelas. Nggak jelas kan. Nanti setiap berapa nggak jelas. Nanti takutnya kan yang pembeli dirugikan. Kalau tadi kan jelas dijual dulu. Kalau mungkin ini kurang berapa tinggal nambah kan jelas. Iki payu piro? Sing kuwi mbak ndak masalah niku ngadol. Iki payu piro to? Nggih. Tapi nek tukar tambah kan relatif nggih ketambah. Kesuwen dadak pitung. Tapi tanggapan toko itu lain loh, seperti itu. Jadi umpamane tokone kasus Pak Arif nggih mboten lho. Enggak maksudnya gini. Jadi malah meluruskan sing ndak bener. Wis petung dadi dituku lah masih dhewe ditokne, tak bayar karo iki. Teng ngono lho. Wah, jenengan badannya kuwatan pun 20 tahun iki. Lah, itu beda. Dengan itu kasus itu beda dengan yang terjadi. 20 tahun dengan sekarang sama. Bedanya itu memang kalau masnya sama. Nilai saja ya. Nggih, makanya dibayar niku dibayar karo Mas wis 20 tahun yang lalu. Wow. Jadi mohon maaf untuk emas, kalau bicara emas itu sebetulnya rumit sekali dan bagi sisi pedagang. Jadi jangan disamakan dengan barang-barang yang lain, maksudnya barang selain di bawah. Wong aja dodol emas ben arep. Kalau HP enak, langsung ini joliki kan pada HP ini. Cuma mereknya berapa nanti itu yang tapi kalau emas itu aku lebih mikir ini kadarnya berapa, risikonya punyaan orang yang dijual itu berapa, meskipun sama-sama tulisannya 700 itu nanti akan dihitung ada permatanya dan tukar yang tidak ada permatanya, itu bakul mesti mikir kerugian dari permata itu berapa. Makanya kalau dikatakan ijol itu berat bagi pedagang. Ijol tanggung jawab ngijol